Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di babak terakhir dari trilogi ini, sebuah penutup yang justru membuka gerbang baru. Saat Islam datang bukan untuk menghapus mitologi, tapi menyucikannya. Dari kisah dewa menjadi kisah tauhid, dari keramat menjadi hikmah, dari tanah bertuah menjadi tanah tempat bersujud. Inilah misi mulia para wali, menanam benih tauhid di ladang yang telah digarap oleh budaya turun-temurun. Bila Anda merasakan ada getaran di dalam hati saat menyimak kisah ini, mohon like video ini sebagai bentuk dukungan. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus bersama kami di episode-episode lainnya. Tulis kesanmu di kolom komentar dan sebarkan video ini ke orang-orang tercinta, karena siapa tahu inilah awal dari kebangkitan spiritual tanah Jawa. Bersama, mari kita pulang ke fitrah. Tanah Jawa, meski tidak tercantum langsung dalam kitab-kitab suci samawi, menyimpan jejak-jejak naratif yang seolah bersambung dengan kisah para nabi. Dalam berbagai naskah lokal seperti Serat Centini, Babad Tanah Jawi, hingga cerita lisan para empu dan dalang, muncul benang merah spiritual yang seakan bersentuhan dengan nubuat-nubuat besar yang pernah mengguncang wilayah Timur Tengah. Maka muncul pertanyaan, mungkinkah ada hubungan antara sejarah profetik dan tanah Nusantara, khususnya Jawa? Salah satu narasi yang menarik adalah anggapan bahwa tanah Jawa merupakan bagian dari wilayah yang dahulu terkena kutukan Nabi Nuh. Dalam riwayat Islam, banjir besar yang terjadi di masa Nabi Nuh adalah peristiwa global, bukan sekadar lokal. Air menutupi bumi dan hanya mereka yang berada dalam bahtera yang selamat. Beberapa pandangan esoterik menyebut bahwa sebagian keturunan yang tidak berada dalam bahtera menyebar ke wilayah-wilayah jauh yang kemudian berkembang menjadi peradaban dengan kecenderungan menyimpang dari tauhid murni. Di antara wilayah-wilayah ini, Jawa diyakini oleh sebagian tokoh spiritual sebagai tanah yang muncul kembali setelah tenggelam. Ia bukan hanya wilayah geografis, tetapi juga simbol dari tempat yang pernah hilang dalam banjir purifikasi dan kini muncul sebagai medan perjuangan baru. Dalam hal ini, tanah Jawa bukan sekadar pulau, tapi simbol dari umat manusia pasca banjir yang membawa sisa-sisa pengetahuan kuno, sebagian terdistorsi, sebagian masih menyimpan cahaya langit. Kutukan Nabi Nuh atas kaumnya yang membangkang tidak hanya berupa air, tapi juga hilangnya kefitrahan manusia dalam menyembah Allah secara lurus. Ketika air surut dan manusia tersebar, muncullah berbagai kepercayaan lokal yang berakar pada kenangan akan kekuatan besar, namun kehilangan arah. Maka dalam konteks Jawa, ajaran Kapitayan yang memuja Sang Hyang Taya, zat yang tanpa rupa dan nama, bisa jadi adalah sisa dari monoteisme primordial yang memburam oleh waktu dan budaya. Dari sini, kita memahami bahwa dakwah para wali di tanah Jawa bukan hanya misi dakwah biasa. Mereka bukan membawa ajaran baru kepada masyarakat tanpa akar, tetapi justru menyambungkan kembali benang-benang tua dari masa para nabi. Ajaran Islam yang mereka bawa bukan sekadar agama baru, tapi pembaruan terhadap memori spiritual yang pernah ada, semacam kembalinya ruh tauhid kepada tanah yang pernah kehilangannya karena banjir sejarah dan kebudayaan. Selanjutnya, Laut Selatan yang dalam mitologi Jawa sangat sakral dan ditakuti, menyimpan misteri yang dalam. Nyai Roro Kidul, Ratu Jin penguasa Laut Selatan, dianggap oleh sebagian sebagai makhluk spiritual yang terikat perjanjian dengan penguasa-penguasa Mataram. Tapi, dalam lensa kisah para nabi, Laut Selatan bisa dibaca ulang sebagai medan kekuasaan jin, sebagaimana dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang diberi kekuasaan atas jin dan angin. Ia mampu memerintah mereka
membangun istana, dan menjalankan misi kerajaan langit di bumi. Dalam perspektif sufistik, beberapa wali di Jawa, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati, memiliki karamah dan makam ruhani yang membuat mereka dihormati oleh bangsa jin, bahkan dijaga oleh mereka. Mungkinkah warisan ini adalah pantulan dari kekuasaan Nabi Sulaiman di timur? Mitos tentang Laut Selatan dan interaksi raja-raja Jawa dengan kekuatan tak kasat mata bisa jadi adalah bentuk terselubung dari warisan Nabi Sulaiman yang dibungkus dalam simbolisme lokal. Dalam kerangka ini, para wali tidak memutus mitos itu, tetapi mengarahkannya. Mereka menundukkan kekuatan jin, menghapus kultus penyembahan terhadapnya, dan menggantinya dengan perjanjian spiritual yang tunduk pada syariat Islam. Penguasaan Nabi Sulaiman atas jin dan bangunan-bangunan megah yang dibuat oleh mereka seolah menemukan cerminan lokal dalam kisah tentang candi-candi besar di Jawa. Beberapa legenda menyebut candi dibangun oleh makhluk halus dalam semalam. Apakah ini sekadar mitos atau refleksi memori kolektif bahwa manusia dulu pernah bekerja berdampingan dengan jin dalam satu sistem spiritual? Para wali memahami hal ini sebagai warisan yang harus dibimbing, bukan dibasmi. Maka tidak mengherankan bila beberapa wali dikenal sebagai Raja Dua Alam, yang disegani baik di alam manusia maupun jin. Ini bukan karena mereka mempraktikkan sihir, tetapi karena makam spiritual mereka menjadikan mereka pusat energi tauhid di bumi. Dengan zikir, tazkiyatun nafs, dan syariat yang kuat, mereka mampu memerintah seperti Nabi Sulaiman, bukan melalui perjanjian gelap, melainkan dengan izin Allah. Hal lain yang patut digali adalah keberadaan berhala di candi-candi Jawa sebelum Islam. Berhala, patung-patung dewa, sesungguhnya adalah bentuk penyimpangan dari konsep tauhid awal. Namun jika ditelisik lebih dalam, banyak berhala memiliki simbolisme langit, seperti lingga yoni, maskulin feminin, cakra, atau mata ketiga. Semua ini bukanlah ilusi semata, tetapi ekspresi akan keinginan terhubung kepada kekuatan ilahi. Di titik inilah, Islam datang bukan untuk memusnahkan semuanya dengan pedang, tetapi untuk menyucikannya dengan makna. Para wali tahu, memecah patung-patung akan menciptakan konflik. Namun, dengan mengganti pemahaman, mereka menanamkan tauhid ke dalam lubuk hati masyarakat yang sebelumnya memuja bentuk. Lambat laun, patung ditinggalkan bukan karena paksaan, tapi karena sadar akan kekeliruannya. Ini adalah cerminan dari metode dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala secara simbolik agar umat berpikir. Namun, para wali di Jawa dengan pendekatan kulturalnya menempuh jalan lebih lembut. Mereka menjadikan masyarakat merasa bahwa mereka tidak kehilangan budaya, tapi justru menemukan jati diri spiritualnya yang selama ini tertutup oleh debu syirik. Dalam banyak kasus, jin yang dahulu disembah atau dimintai tolong, dijinakan oleh para wali menjadi makhluk yang tunduk pada Allah. Disinilah syariat Islam menjadi filter yang membersihkan hubungan manusia dan alam gaib. Interaksi tetap ada, namun dalam batas yang ditentukan oleh agama. Tidak ada kultus, tidak ada tumbal. Yang ada adalah zikir, doa, dan pemurnian niat. Kearifan para wali dalam menyucikan, bukan memutus, menjadi contoh agung bagaimana syariat bisa hadir dalam ruang budaya yang kompleks. Mereka tidak mendestruksi kepercayaan lokal, tetapi menyalurkannya ke poros tauhid. Candi tidak dijadikan musuh, tetapi disikapi sebagai warisan arsitektur dan sejarah. Mitos tidak ditertawakan, tapi dibimbing ke arah pemahaman spiritual yang lurus. Ketika melihat tanah Jawa dari perspektif kisah para nabi, kita tidak lagi memandangnya sebagai wilayah yang terputus dari sejarah besar kenabian. Justru sebaliknya, Jawa adalah laboratorium besar tempat tauhid dan syirik saling bertarung. Dan para wali datang sebagai penerus risalah nubuat untuk memenangkan kembali ruh tauhid di tengah arus simbolisme yang menyesatkan. Nusantara, khususnya Jawa, memiliki peran strategis bukan hanya secara geopolitik, tapi juga dalam peta ruhani umat akhir zaman.
Jika para nabi menyebar dari barat, maka munculnya kembali cahaya Islam dari timur bisa menjadi tanda bahwa peradaban spiritual sedang berputar ke arah matahari terbit. Inilah tafsir lain dari Nur min al-Masyriq, cahaya dari timur. Sebagaimana Nabi Nuh membangun bahtera di atas tanah kering, para wali membangun bahtera ruhani di atas tanah yang dipenuhi mitos. Bahtera itu bukan dari kayu, tapi dari makna. Ia menampung siapapun yang ingin kembali kepada tauhid dengan selamat. Jawa yang pernah hilang dalam banjir sejarah, kini bangkit dengan misi akhir zaman, menjadi tanah pembawa makna, bukan hanya bentuk. Maka, kisah para nabi bukan hanya milik padang pasir, tapi juga milik gunung, laut, dan sawah. Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, dan Nabi Ibrahim memberi kerangka agung tentang bagaimana manusia harus memaknai sejarah dan membangun masa depan dengan cahaya wahyu. Para wali di Jawa melanjutkan risalah itu dalam bahasa lokal, dengan simbol-simbol yang dimengerti hati rakyatnya. Bab ini mengajarkan bahwa spiritualitas Jawa bukan sekadar folklore, tetapi bisa menjadi jembatan kepada pemahaman profetik. Ketika kita membaca kembali mitos, simbol, dan arsitektur Jawa dengan lensa tauhid, kita tidak hanya memahami masa lalu, tapi juga mempersiapkan masa depan. Jawa mungkin pernah menjadi tempat yang tenggelam dalam kutukan, tapi bisa menjadi tanah yang menyinari dunia menjelang akhir zaman. Dalam berbagai naskah kuno Nusantara, terutama yang berkembang di Jawa, muncul satu tokoh mitologis yang senantiasa dinanti, Ratu Adil. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang akan muncul di masa kacau, membawa keadilan, menumpas kezaliman, dan menyatukan negeri yang tercerai. Sosok ini bukan sekadar legenda rakyat, melainkan sebuah proyeksi spiritual tentang harapan akan datangnya zaman pembebasan. Di sisi lain dunia Islam, tokoh seperti ini sudah dikenal dalam hadits-hadits Nabi sebagai Imam Mahdi, seorang keturunan Rasulullah SAW yang akan bangkit di akhir zaman untuk memimpin umat dalam keadilan dan kebenaran. Menariknya, banyak kemiripan antara deskripsi Ratu Adil dan Imam Mahdi. Keduanya akan datang setelah zaman penuh fitnah. Mereka digambarkan sebagai sosok yang adil, bersahaja, dicintai rakyat, namun ditentang oleh penguasa lalim. Imam Mahdi disebut dalam banyak riwayat sebagai pemimpin akhir zaman yang akan menyatukan umat Islam dan menegakkan keadilan di tengah kerusakan moral global. Di Jawa, Ratu Adil pun dikisahkan muncul dari kalangan rakyat biasa, membawa cahaya kebenaran dan menghancurkan sistem kekuasaan yang korup. Dalam tafsir lokal, beberapa spiritualis Jawa menganggap bahwa Ratu Adil adalah bentuk lokal dari Mahdi, atau minimal bayangan jiwanya. Ia tidak harus datang dari Arab, karena misi Mahdi bersifat universal, menegakkan keadilan. Maka, tidak sedikit yang percaya bahwa kelahiran Ratu Adil bisa jadi manifestasi Mahdi dalam wajah kebudayaan Nusantara tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Ini bukan bentuk penggantian, tetapi cerminan dari satu janji universal dalam bahasa yang dimengerti oleh rakyat lokal. Salah satu naskah yang membahas tentang masa depan Nusantara dan munculnya Ratu Adil adalah Jangka Jayabaya. Ramalan Jayabaya, Raja Kediri yang terkenal karena kebijaksanaan dan visi masa depannya, berbicara tentang datangnya zaman edan, di mana orang benar disingkirkan dan pembohong diangkat. Namun, pada puncaknya akan muncul Ratu Adil dari arah timur yang memimpin dengan kejujuran dan menegakkan kebenaran. Arah timur dalam spiritualitas Jawa bukan sekadar arah geografis, tetapi juga arah terbitnya matahari, simbol kebangkitan dan cahaya ruhani. Kembali ke Islam, Imam Mahdi juga disebut akan datang di saat dunia berada dalam kegelapan moral dan kehancuran sosial. Ia tidak disebutkan lahir dari tempat tertentu secara pasti, tetapi berbagai hadits menyebut bahwa ia berasal dari keturunan Nabi melalui jalur Hasan atau Hussein. Yang pasti, ia adalah sosok pembaru ruhani
yang akan membersihkan umat dari kerusakan. Maka, kemiripan pesan antara Mahdi dan Ratu Adil menjadi jembatan untuk membaca ulang kebudayaan lokal dalam bingkai profetik. Namun, di balik harapan akan datangnya Ratu Adil, muncul pula kekhawatiran. Mungkinkah yang datang bukan Imam Mahdi, melainkan Dajjal dari timur? Dalam banyak hadits, Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar umat manusia. Ia membawa kekuatan sihir, teknologi, dan tipu daya yang mampu mengelabui umat. Jika demikian, mungkinkah tanah yang penuh harapan seperti Jawa justru melahirkan tokoh fitnah bila masyarakatnya tidak siap secara ruhani? Pertanyaan ini penting karena tidak semua tokoh karismatik adalah pembawa kebenaran. Dalam sejarah, banyak mesias palsu yang muncul dengan jubah spiritual tapi membawa kehancuran. Maka, dalam menanti Ratu Adil atau Mahdi, masyarakat harus membekali diri dengan ilmu, zikir, dan kepekaan batin. Dajjal tidak selalu datang dari barat. Ia bisa muncul dari timur jika cahaya ilmu dan iman telah padam. Maka, kewaspadaan ruhani adalah harga mati. Sebagaimana Imam Mahdi akan menghadapi Dajjal di akhir zaman, Ratu Adil pun dalam versi lokalnya diyakini akan berhadapan dengan kekuatan besar yang menindas rakyat. Ini adalah simbol pertarungan antara hak dan batil, antara tauhid dan kebohongan spiritual. Jika masyarakat tidak bisa membedakan keduanya, mereka akan tertipu oleh narasi palsu yang dibalut mistik, budaya, dan jargon agama. Maka penting untuk memahami bahwa janji kedatangan Imam Mahdi bukan untuk ditunggu secara pasif, tetapi dipersiapkan secara aktif. Demikian pula Ratu Adil. Ia bukan sekadar tokoh yang akan datang menyelesaikan masalah, tapi juga simbol kesadaran kolektif yang harus dibangkitkan. Ketika umat Islam di Nusantara memperbaiki diri, membangun keadilan, dan membersihkan tauhid, maka ruh dari Imam Mahdi akan hadir, bahkan sebelum tubuhnya datang. Dalam banyak laku spiritual Jawa, penantian terhadap Ratu Adil dilakukan melalui tirakat, tapa, dan penyucian diri. Ini mirip dengan tradisi sufisme dalam Islam yang menekankan tazkiyatun nafs. Kesamaan ini menunjukkan bahwa jalan menuju pembebasan bukan di luar diri, melainkan di dalam. Ratu Adil, sebagaimana Mahdi, bisa dilihat sebagai personifikasi dari jiwa yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Para wali dahulu, ketika berbicara tentang zaman edan dan kebangkitan, tidak memberi tanggal pasti. Mereka menyebarkan isyarat, bukan jadwal. Karena hakikat akhir zaman bukan untuk diramalkan, tetapi untuk disiapkan. Maka membaca naskah Jawa, ramalan Jayabaya, hingga sabda Sabdopalon harus dilakukan dengan hati yang jernih dan akal yang terhubung pada Al-Quran dan Sunnah. Saat ini, banyak tokoh muncul dengan mengklaim sebagai pembaharu, Imam Mahdi, bahkan titisan Ratu Adil. Masyarakat harus berhati-hati. Kriteria Mahdi dalam Islam sangat ketat dan terikat pada sanad, sedangkan Ratu Adil lebih merupakan simbol budaya daripada sosok literal. Maka menuhankan simbol tanpa ilmu hanya akan membuka celah bagi kemunculan dajjal-dajjal kecil dalam balutan lokalitas. Namun, tetap ada harapan besar. Jika Imam Mahdi adalah janji langit dan Ratu Adil adalah gema dari bumi, maka ketika keduanya selaras dalam semangat keadilan dan tauhid, kebangkitan besar bisa terjadi. Tanah Jawa yang dahulu penuh syirik, kemudian disucikan oleh para wali, mungkin sedang dipersiapkan sebagai titik munculnya ruh pembaharuan. Bila umatnya sanggup menjaga amanat itu, maka tugas kita bukan mencari Mahdi, tetapi menjadi bagian dari barisan yang layak dipimpin olehnya. Tugas kita bukan hanya menunggu Ratu Adil, tetapi mempersiapkan ladang keadilan tempat ia bisa tumbuh. Jika tidak, maka yang datang bisa saja pemimpin yang menyesatkan, dan kita tidak akan tahu bedanya. Akhirnya, Ratu Adil dan Imam Mahdi bukanlah dua tokoh yang saling bertentangan, melainkan dua bahasa untuk satu harapan yang sama. Datangnya zaman adil di tengah kegelapan. Bagi umat Islam di Nusantara, terutama Jawa, memahami keduanya dengan hati yang jernih,
akan membantu menyatukan sejarah lokal dengan janji langit. Maka, bukan mustahil cahaya keadilan akhir zaman justru akan menyala dari timur. Nusantara, terutama tanah Jawa, adalah bumi yang kaya akan simbol dan tradisi spiritual. Sejak zaman kuno, masyarakat Jawa hidup berdampingan dengan alam dan makhluk tak kasat mata. Ritual-ritual mereka mencerminkan hubungan batin dengan semesta. Gunung dijaga, sungai disucikan, dan tempat-tempat tertentu dianggap keramat. Dalam pandangan tradisional Jawa, dunia tidak hanya diisi oleh manusia dan hewan, tetapi juga oleh makhluk halus yang memiliki peran dalam menjaga atau mengganggu keseimbangan alam. Islam hadir ke tanah ini tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan dan adaptasi. Para wali songo memahami bahwa untuk menanamkan tauhid di bumi yang sudah lama memiliki akar spiritualnya sendiri, mereka harus memasuki bahasa rasa masyarakat. Maka Islam yang hadir bukan untuk merobohkan seluruh tatanan spiritual, melainkan untuk memurnikan ruhnya. Islamisasi Nusantara pun terjadi bukan sebagai penjajahan, tetapi sebagai penyucian nilai-nilai yang telah ada. Dalam pandangan Islam, makhluk halus seperti jin memang diakui keberadaannya. Al-Quran bahkan mengabadikan satu surah khusus bernama Al-Jin, menjelaskan bahwa jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Hal ini sejalan dengan kepercayaan Jawa terhadap lembu, butek, tuyul, gendruwo, dan sejenisnya. Namun, perbedaannya terletak pada posisi manusia. Dalam Islam, manusia adalah khalifah dan makhluk paling mulia, bukan yang tunduk pada makhluk halus. Masyarakat tradisional seringkali memberikan persembahan atau sesaji kepada roh atau makhluk halus penjaga tempat. Dalam Islam, praktik ini dilarang karena berpotensi mengarah pada syirik, mempersekutukan Allah dalam kekuasaan atau ibadah. Namun, ketika praktik-praktik ini dialihkan menjadi bentuk doa kepada Allah atau penghormatan kepada alam tanpa unsur pemujaan, maka disinilah letak transformasi spiritual yang dilakukan para wali. Islamisasi tidak memusnahkan simbol, tetapi menafsir ulang maknanya. Tradisi ziarah ke makam para wali atau tanah-tanah keramat juga menjadi topik perdebatan antara dua kutub Islam, yang tekstual dan yang kontekstual. Bagi sebagian ulama Salafi, ziarah ke makam, terlebih dengan meminta berkah, adalah bentuk bid'ah atau bahkan syirik. Namun dalam tradisi Islam Nusantara, ziarah bukanlah penyembahan, tetapi cara untuk mengenang para kekasih Allah, mengambil hikmah dari kehidupan mereka, dan menyambung sanad ruhani. Dalam hadits syahih, Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kalian pada akhirat." Maka, konteks ziarah adalah untuk menghidupkan kesadaran akan kematian dan memupuk cinta kepada orang-orang saleh. Di Jawa, makam Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, atau bahkan tokoh-tokoh lokal lain menjadi pusat spiritual yang menghubungkan manusia dengan sejarah ruhani. Barakah atau berkah yang diyakini hadir dari tempat-tempat tersebut bukan berasal dari tanah atau bangunannya, tetapi dari niat, doa, dan keikhlasan yang dibawa para peziarah. Dalam Islam, keberkahan adalah cahaya ilahi yang turun ke hati manusia. Ia tidak bisa dibeli atau dijual, tapi bisa ditarik oleh keimanan dan kesucian niat. Maka yang perlu diperbaiki adalah niat dan pemahaman, bukan melulu bentuk luar ziarah itu sendiri. Gunung dalam kosmologi Jawa dianggap sebagai tempat bersemayamnya ruh besar atau kekuatan penjaga semesta. Gunung Merapi, Lawu, dan Semeru memiliki cerita spiritual yang panjang. Dalam Islam, gunung adalah ciptaan Allah yang memiliki kesadaran tunduk padanya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa gunung bertasbih bersama Nabi Daud. Maka kepercayaan akan penjaga gunung bisa dimaknai ulang sebagai malaikat atau jin yang bertugas menjaga keseimbangan alam atas izin Allah. Islam
tidak membantah dunia gaib, hanya mengarahkan agar tidak terjatuh dalam pemujaan yang menyalahi tauhid. Dengan pendekatan seperti ini, Islam Nusantara memiliki jalan tengah yang bijak. Ia tidak serta-merta menuduh semua warisan leluhur sebagai sesat, tetapi juga tidak membiarkan keyakinan syirik bertahan. Proses Islamisasi dilakukan dengan pendekatan tasawuf, yaitu pemurnian ruh dari dalam. Maka, spiritualitas Islam Nusantara bukanlah campuran, tetapi transformasi yang halus, lambat, dan mendalam. Salah satu kekuatan Islam Nusantara adalah kemampuannya menyerap budaya tanpa kehilangan inti ajaran. Tari, gamelan, wayang, tembang, dan simbol alam digunakan sebagai media dakwah. Ini bukan bentuk kompromi, melainkan strategi hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka, spiritualitas yang dibangun tidak kaku, tapi hidup. Ia masuk ke dalam jiwa masyarakat tanpa merusak harmoni yang telah dibentuk oleh budaya selama ratusan tahun. Dalam masa modern yang serba rasional, spiritualitas Nusantara mungkin terlihat usang atau mistik. Tapi justru disinilah letak keistimewaannya. Ia menjaga sisi batin manusia yang terancam hilang di tengah materialisme dan logika kering. Islam Nusantara menawarkan Islam yang tidak hanya mengatur hukum, tapi juga menenangkan jiwa. Ia bukan hanya ajaran, tetapi jalan hidup yang mengakar. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam Nusantara dapat memainkan peran penting dalam ruh umat akhir zaman. Ketika umat Islam di banyak tempat terpecah karena perbedaan mazhab, paham, dan politik, Islam Nusantara hadir dengan bahasa keseimbangan. Ia tidak ekstrem kanan atau kiri. Ia menjaga tauhid, tapi juga merangkul kearifan lokal. Inilah wajah Islam yang damai, teduh, dan dalam. Jika akhir zaman ditandai dengan kekacauan spiritual global, maka Islam Nusantara bisa menjadi pelita dari timur. Sebagaimana dalam hadits Nabi disebutkan bahwa cahaya iman akan bersinar dari timur. Mungkin ini saatnya bagi umat Islam dunia untuk belajar dari cara Jawa menjaga ruhani tanpa kehilangan pijakan kepada wahyu. Bukan berarti Jawa paling benar, tapi ia bisa menjadi salah satu cermin hikmah dari timur. Jalan baru, spiritualitas Nusantara adalah jalan kembali ke kedalaman batin. Di saat umat sibuk berdebat soal halal dan haram di permukaan, spiritualitas Jawa mengajak menyelam ke dasar makna. Untuk apa manusia hidup? Kepada siapa ia akan kembali? Dan bagaimana caranya menjaga rasa takut dan cinta kepada Tuhan dalam keseharian? Inilah spiritualitas yang menghidupkan hati, bukan sekadar wacana. Tantangan terbesar dari jalan ini adalah menjaga keseimbangan antara tauhid dan tradisi. Jika terlalu longgar, ia bisa jatuh ke dalam bid'ah dan syirik. Jika terlalu kaku, ia bisa kehilangan jiwa dan keindahannya. Maka dibutuhkan ulama-ulama dan mursyid-mursyid yang memahami dua dunia, dunia wahyu dan dunia rasa. Inilah peran para pewaris wali di masa kini. Kita tidak perlu memilih antara budaya dan agama. Yang perlu dipilih adalah ruhnya. Apakah budaya itu membawa kepada Allah atau menjauhkan darinya? Jika budaya membawa kepada pengakuan tauhid, cinta kepada Nabi, dan kebajikan kepada sesama, maka ia adalah jalan yang sah. Tapi jika budaya membawa kepada pemujaan selain Allah dan menutupi kebenaran, maka ia harus ditinggalkan. Islam Nusantara mengajarkan seni memilah ini. Di ujung zaman, ketika fitnah merajalela dan umat tercerai, mungkin yang dibutuhkan bukan hanya fatwa, tetapi jiwa. Dan jiwa itu telah lama dijaga dalam tradisi spiritual Islam Jawa dan Nusantara. Maka, jalan baru ini bukan penemuan, tapi penyingkapan kembali. Saatnya kita menggali, menyucikan, dan membagikan cahaya spiritualitas Nusantara ke dunia. Bukan untuk disembah, tetapi untuk diteladani sebagai bagian dari rahmat Islam yang luas. Kini, tibalah kita di ujung trilogi. Namun seperti hidup, ujung bukanlah akhir. Ia hanya awal dari pemahaman yang lebih jernih. Islam datang ke tanah Jawa bukan sebagai pemusnah budaya, tapi sebagai penjernih makna. Mitos tidak dibakar,
ia dituntun pulang kepada fitrah. Dari bumi yang dipenuhi nama-nama dewa, menjadi bumi yang menggaungkan Allahu Ahad. Semoga setelah ini, kita tidak lagi terjebak antara memilih adat atau syariat, karena kita telah tahu bahwa Islam tidak memusuhi budaya, hanya membersihkannya. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, tinggalkan komentarmu, dan bagikan video ini agar cahaya ini sampai kepada jiwa-jiwa yang sedang mencari pulangnya. Semoga Allah jadikan kita bagian dari generasi yang menyucikan budaya dengan tauhid, bukan membiarkannya terjerat syirik. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.